anaknya Canggah. Anaknya Canggah. Berarti namanya Umpi apa ya? Umpinya sapu angin. Dengan Pak siapa Pak? Nama lengkap saya Yunius Martin di Tegal ya. Berapa lama Pak udah terjun di hewan? Saya di burung ya, khususnya burung merpati ya. Itu saya sebenarnya dari kecil karena diajak papa saya kan main burung lomba waktu itu di Desa Sawojajar tahun 86, kurang lebih saya masih usia 6 tahun. Dan sampai sekarang itu akhirnya saya ketularan istilahnya ya, ketularan seneng. Sampai sekarang akhirnya memang menjadi hobi saya dan menjadi bisnis saya. Khusus burung merpati Pak? Ya khusus burung merpati aja saya. Ada berapa banyak burung sekarang koleksinya? Saya untuk sekarang ini belum ngitung ya, tapi terakhir ngitung itu di bulan Februari kemarin itu ada kurang lebih 1.100 Pasang? 1.100 ekor ya. Karena saya ada 2 kandang di sini dan di kota itu di Kapten Ismail. Untuk harga gimana Pak semuanya? Untuk harga, perkembangan harga merpati ini ya dari dulu sampai sekarang ini tahap 2021 ini mencapai harga yang paling fenomenal ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Yang mungkin tadinya kita anggap hobi merpati ini hanya hobi deso atau kampungan ya, tapi untuk sekarang ini saya jual 1 ekor merpati ya untuk bahan biyik minimal dengan harga 4 jutaan ya minimal. 1 ekor itu Pak? Ya per ekornya. Om itu harga itu melihat apa nih Om? Kalau harga sebenarnya banyak faktor yang menentukan harga ya. Satu, lihat kredibilitas atau kemampuan peternaknya, terus materi untuk ternaknya sendiri, dan perawatan kepada merpati tersebut gitu. Terus yang terakhir adalah kiprah si peternak ini dalam dunia lomba merpati ya, di berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air ya. Jadi seberapa banyak prestasi yang mampu saya buktikan, seberapa banyak peternak itu mampu membuktikan kualitas burung hasil ternakan peternak itu di kancah perlombaan nasional. Kalau burungnya itu didapatkan dari mana? Kalau burung, maksudnya burung yang, kalau saya sendiri ini memang dari ternak ya. Awal mulanya saya hanya beli di temen atau ada juga yang beli di pasar ya. Di pasar itu tahun 2003 di Jakarta saya beli 35.000. Nah, kebetulan melahirkan yang namanya legenda saya sapu angin ya, yang rekor terbanyak di Indonesia 60 kali juara, yang burungnya masih ada sekarang usianya 16 tahun. Jadi saya dengan 1.100 ekor ini 90% itu masih keturunan sapu angin saya. Semua 1.100? Kalau sekarang lebih ya, jadi ini udah overload, makanya saya lanjutkan tahap pembangunan kandang yang ketiga yang berikutnya di depan sana. Pak, ini kan lagi ramai burung kan, termasuk rampok yang lagi ramai. Itu rampok pembeliannya berapa Pak untuk memboleh? Kalau rampok jadi gini, rampok itu sebenarnya pemiliknya itu ada 3 orang ya. Yang justru yang pendana besar ini saya tidak mengenal secara langsung. Ya. Saya hanya orang yang istilahnya ikut urun sedikit aja ya bersama teman saya. Justru ada
salah satu teman yang saya sendiri nggak pernah ketemu dan nggak pernah berkomunikasi, saya hanya lewat ajudannya saja ya. Beliau yang mendanai rampok hingga hampir 80%. Pertimbangannya seperti apa Pak? Kok sampai bisa berani mengambil rampok Ya. harga nominal seperti Untuk pengambilan rampok ya, memang waktu itu rampok ini bandrolnya sangat fantastis ya. Justru yang terakhir yang saya dengar sendiri ya, waktu penawaran 1,7 itu belum dilepas oleh pemiliknya Pak Haji Roni. Tapi kemudian selang berapa hari kemudian, 4 hari atau 5 hari kemudian, itu terjadi deal dengan rekan saya yang saya sendiri nggak tahu nilai persisnya, yang jelas 1,7 nggak boleh, berarti di atas 1,7, dan pemiliknya memang waktu itu kekeh minta harga 2M. Saya sendiri nggak tahu persisnya berapa, dan yang mendukung rampok ini nilainya bisa fantastis seperti itu ya, karena memang sebelumnya ada transaksi yang fenomenal yang sempat viral, yaitu burung yang bernama Jaguar dari Pekalongan ya, 1,5M ya. Kemudian selang kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu itu baru rampok ya. Memang prestasinya rampok ini di Jakarta memang di mana tempat dia juara, hingga sampai ada di satu kolongan itu ya, di lapak itu memang nggak boleh untuk lomba. Dan kemudian dia hijrah ke bermain di Pekalongan, waktu itu bisa meraih juara 2 mobilan, juara satunya saya. Terus kemudian rampok lanjut lagi lomba di Semarang, itu meraih di juara 2 waktu hari Sabtu itu di event Best of the Best, dan hari Minggu utamanya hadiah Kaila itu dia rampok juara 1. Om, ada sensasi tersendiri nggak Om ketika ini tiba-tiba atau memelihara burung senilai 2 kali? Ya, sensasinya memang sebenarnya saya sendiri sebagai yang merawat dan menjoki si rampok ini, saya nggak boleh fokus ke nilainya, karena nilai itu nanti akan mengganggu konsentrasi saya. Jadi saya anggap rampok ini sama dengan burung-burung yang lain ya. Memang waktu kemarin itu di Batang itu sempat hilang setengah jam kurang lebih ya. Itu memang saya berusaha tenang, nggak panik ya, masih bisa kontrol. Baru setelah ketemu itu baru berasa, wah ini ternyata memang perasaan kehilangan burung mahal ya. Sebenarnya bukan nilainya Pak, sebenarnya saya itu lebih ke nilai tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Kalau nilainya mungkin saat ini angka tersebut boleh dianggap tinggi ya, tapi untuk beberapa tahun kemudian pasti ada yang semakin lebih tinggi lagi, karena kita genjot juga ya di peningkatan hadiah-hadiah lomba. Hadiah lomba nanti yang terbesar ada di Kabupaten Tegal, itu totalnya 520 juta ya. Hadiah utamanya yaitu Toyota Kijang. Kapan itu bulan Maret ya. Jadi memang sebelum pandemi itu Lampung juga sempat mengadakan schedule ya, hadiah total 500 juta, namun karena pandemi jadi terpaksa ditutup. Kemudian kita coba lagi dengan hadiah total 520 juta. Pak, untuk keistimewaan burung tersebut gimana Pak? Si rampok ini ya, rampok ini istimewanya dia mau dibawa kemana, mau dibawa kemana itu selalu juara. Jadi burungnya nurut, gampang juara. Kalau kita bicara kualitas, terutama kecepatan, masih banyak yang lebih kencang. Cuma untuk yang kemampuan dan kepandaiannya itu setingkat rampok itu belum ada, makanya memang pemiliknya memang sangat mencintai rampok ini ya, sehingga memang memberikan nilai harga yang fantastis. Untuk pemeliharaan gimana Pak?
Untuk pemeliharaan ini seperti burung-burung merpati lomba lainnya ya. Itu ada saat-saat mengeram seperti ini ya. Dia mengeram itu setelah lomba selesai ya. Senin itu burung bertelur ya, itu mengeram selama 1 minggu. 1 minggu kemudian telurnya diangkat, kita mandiin, terus nanti hari Kamis itu mulai kita latih-latih, Jumat latih lagi, daftar lomba, Sabtu sampai Minggu itu babak gugur, istilahnya babak final. Kalau dapat ada 1.000 lebih burung gitu ya Pak, itu kira-kira kalau sebulan biaya perawatannya bisa habis berapa ya? Saya untuk biaya pakan itu kurang lebih 1 ton jagung sebulan ya. 1 ton jagung itu, jagung sekarang kurang lebih 10.000 ya. Terus karyawan saya ini ada 12 orang ya, dengan upah minimal rata-rata ya daerah ya itu, dan operasional yang lumayan ya, kurang lebih sebulan antara 50 jutaan ya, kurang lebih itu operasionalnya, kosnya. Om, selama pelihara burung merpati ini ada suka dukanya nggak? Misal tadi pernah kehilangan misalnya yang jadi jagoan sama Ya, semua itu yang kita lakukan pasti ada namanya suka dan duka. Kalau dalam hal merpati ini, sukanya itu ketika kita mendapatkan prestasi yang sangat tinggi, yang membanggakan saya sebagai pemiliknya ya, apalagi burung dengan hasil ternakan sendiri. Untuk dukanya yaitu jelas burung merpati ini paling banyak resiko kehilangan, karena kita memang bertanding itu gonta-ganti terus tempatnya, jadi muter di mana ada lomba nasional kita hadiri. Seperti kemarin itu di Semarang, terus lanjut lagi Wonosobo, terus Batang, terus Pekalongan, nanti ada event di Lampung yang kita hadir, di Serang, Cilegon, Bekasi, banyak sekali. Kalau di sini sudah berapa lama berarti rampok? Rampok di sini paling baru sekitar 2 minggu ini ya. Berarti pembelian 2 minggu yang lalu. Masih 2 minggu lalu. Itu benar nggak Pak? Pernah satu event sama yang Jaguar Pekalongan itu? Memang pas waktu Jaguar setelah transaksi itu ya, itu satu event sama Jaguar ya. Saya juara 1 Bemo ya, rampoknya juara 2, Jaguarnya juara 4. Juara 4. Jaguarnya juara 4. Event bulan apa atau di mana? Baru bulan kemarin kok di Pekalongan. Iya. Nama eventnya mungkin masih Nama eventnya event apa ya? Event mobil Ayla lah, lapak legok celili bojong Pekalongan. Itu rata-rata hadiahnya memang mobil ya Pak? Sekarang hadiah mobil rata-rata ya udah motor Ayla ya, memang nanti yang terbesar yang kita bikin gebrakan itu yang Innova itu. Sejak kapan sih Pak? Rampok itu paling tinggi hadiahnya apa? Paling tinggi kemarin di Semarang hadiah Ayla 70 juta. artinya berarti prestasi dari tingkat yang ini sampai nasional pun menjuarai rampok ya Om? Ya, dari kolongan pinggiran Ya. dengan hadiah kecil sampai ke nasional pun juara. Kalau untuk tingkat internasional belum ada? Misalnya Internasional Malaysia, belum ada, karena nah ini dia yang perlu disorot ya, bahwa permainan merpati ini asli budaya Indonesia ya, nggak ada di negara manapun. Jadi ini kebanggaan kita ya. Saya juga pesan nanti ke teman-teman wartawan semua, siapa tahu pemerintah itu biar mau melirik ya, karena ini adalah budaya asli Indonesia. Jangan sampai nanti setelah makin luas nanti negara tetangga ikut, nanti diklaim. Pak, kalau tadi
Thank you for visit and watching my video. Please subscribe, share, like and comment.